Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tukang Tutor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengenal aplikasi akuntansi, yaitu Mayop. Mayop itu adalah singkatan dari Mind Your Own Business, dikembangkan di Australia, yang merupakan salah satu aplikasi komputer akuntansi yang berbasis Windows. Oleh sebab itu, spesifikasi peralatan komputer yang dituntut untuk menginstal Mayop minimal sama dengan yang dipersyaratkan oleh program Windows. Sebelum kita mengoperasikan aplikasi Mayop, lebih penting kita harus mengenal fungsi-fungsi dari menu command center dari aplikasi Mayop. Baik, kita buka aplikasinya. Ketika kita masuk pada aplikasi Mayop di komputer atau laptop kita, pertama kita akan ditampilkan sebuah opsi-opsi atau menu-menu yang isinya ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Open berfungsi untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Jadi jika kita sebelumnya sudah membuat data perusahaan, maka Open ini berfungsi untuk melihat atau membuka file yang telah kita buat. Yang kedua ada Create, fungsinya untuk membuat data perusahaan yang baru. Jadi ketika kita ingin memasukkan data perusahaan yang baru, maka kita tekan Create. Selanjutnya ada Explore. Explore berfungsi untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. Jadi aplikasi Mayop ini juga melihat atau menyediakan template-template perusahaan. Jadi kita bisa meniru atau menduplikasinya. Selanjutnya ada What's New. Berfungsi untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. Jadi Mayop itu setiap tahun atau beberapa waktu itu selalu diupgrade ke versi-versi terbaru. Jadi What's New ini fungsinya untuk melihat keunggulan apa atau fitur-fitur terbaru apa yang di aplikasi sebelumnya atau di versi sebelumnya itu tidak ada. Dan selanjutnya ada menu Exit, fungsinya untuk keluar dari program Mayop. Setelah kita membuka file perusahaan yang telah kita buat atau kita membuat data perusahaan yang baru, kita akan diarahkan pada tampilan menu command center. Menu command center bisa dilihat ada beberapa menu. Ada menu account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Fungsinya adalah sebagai berikut. Menu account adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan. Berfungsi untuk memodifikasi bagian akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Selanjutnya ada menu banking yang fungsinya adalah banking berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Menu selanjutnya adalah menu sales. Fungsinya sales berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur perjualan, sekaligus menyerahkan uang kas kepada pelanggan. Menu selanjutnya adalah time billing, yang fungsinya adalah time billing dipakai untuk menghitung penjualan,
pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu. Semisal biaya konsultasi manajemen per jam atau biaya konsultasi kesehatan keuangan perusahaan, itu biasanya dihitung dalam satuan waktu, bisa per jam atau per menit seperti itu. Menu selanjutnya ada purchase. Purchase untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Selanjutnya ada menu payroll. Fungsinya dipakai untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai untuk berbagai macam cara penggajian seperti gaji per jam, gaji harian, gaji mingguan, dan gaji bulanan. Menu selanjutnya yaitu inventory. Inventory fungsinya dipakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Jadi inventory itu tentang persediaan barang yang ada di gudang. Jadi kita bisa mengubah atau mencatat ketika ada barang baru, kita catat di menu comment center inventory. Kalau ada barang yang udah dibeli atau ada ditambah, itu kita bisa ubah, bisa hapus, dan semacamnya. Menu comments yang terakhir adalah cart file. Fungsi dari cart file yaitu untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu atau perusahaan. Kita dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier, menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan atau pemasok. Jadi cart file ini untuk memasukkan data customer atau pelanggan kita serta pemasok atau supplier kita. Jadi ketika kita ada transaksi-transaksi, kita tinggal memasukkan secara otomatis, tidak perlu memasukkan secara manual karena kita catat terlebih dulu di cart file. Mungkin sekian untuk video kali ini tentang mengenal tampilan awal dan mengenal fungsi-fungsi dari tombol menu comment center aplikasi Mayop. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, bisa teman-teman mencari referensi lain baik di buku, internet maupun YouTube. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di Tukang Tutor.